Penuntut umum, ada saksi selanjutnya. Ada majelis hakim, kami akan mengajukan satu orang saksi ahli. Silakan hadirkan saksi ahli ke ruang sidang. Petugas, tolong hadirkan saudari ahli ke ruang sidang. Oke, selanjutnya Saudari Dr. Dahlia Friani. Tempat tanggal lahir saudara Pekanbaru 18 Februari 1990. Umur 30 tahun. Pekerjaan dokter umum. Jenis kelamin perempuan. Alamat saudara di Jalan Sudirman, Gang Damai nomor 4. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga atau sedarah dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan kami sumpah. Anda bersedia untuk kami sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, juru sumpah, silakan. Saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan yang saya kuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Baik, saudara ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silahkan. Atas permintaan penyidik Polresta Kota Pekanbaru, apakah benar saudari telah ditunjuk oleh pihak RSUD Arifin Ahmad untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang ilmu kedokteran forensik? Benar, bahwa atas permintaan dari penyidik Polres Kota Pekanbaru, maka saya telah ditunjuk oleh pihak RSUD Arifin Ahmad untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang kedokteran forensik. Apakah Anda dokter yang memeriksa korban saat pertama kali korban dibawa ke rumah sakit? Benar. Lalu, apa hasil diagnosis Anda? Ada luka pada bagian kepala belakang, radang pada kemaluan, dan selaput darah robek. Baik, cukup. Kepada penuntut umum, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baiklah Saudara Dahlia, sebagai seorang dokter, saya akan mengasumsikan bahwa Anda seharusnya mengerti bagaimana prosedur tentang tata cara menangani pemerkosaan. Benar? Jadi bisa tolong jelaskan bagaimana sih kondisi mereka saat diperkosa itu? Biasanya ada luka lecet di sekitar kemaluan dan mereka hampir kehilangan akal sehat. Lalu apakah cocok dengan kondisi korban saat pertama kali Anda melihat Melati Putri? Korban atau Melati Putri mengalami sindrom trauma pemerkosaan atau RTS, yaitu turunan dari PTSD yang disebut juga dengan gangguan stres pasca trauma, sehingga cenderung mengalami disorientasi atau kebingungan mental, serta cenderung merasa kedinginan, gemetaran, mual, dan muntah, bahkan pingsan. Jadi berdasarkan asumsi dan fakta di lapangan, apakah menurut Anda benar bahwa korban ini mengalami tindak pemerkosaan? Benar. Selesai Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi saudara saksi ahli mengatakan ketika korban dibawa ke rumah sakit,
Dia dalam keadaan luka dan selaput darah robek. Lalu saya ingin bertanya kepada saudara saksi kembali. Apakah selaput darah itu hanya bisa robek ketika kita melakukan perbuatan seksual saja? Tidak. Selaput darah pada wanita bisa robek karena kecelakaan, seperti jatuh dari sepeda, atau bisa juga robek karena melakukan masturbasi. Lalu jika begitu jawaban saudara saksi, apa yang membuat saudara saksi yakin bahwasanya si korban ini adalah korban pemerkosaan, bukan korban kekerasan? Karena ada radang pada kemaluan korban dan juga korban mengalami sindrom trauma pemerkosaan atau yang sering disebut dengan RTS. Selain hasil diagnosis dari bukti, apa saja lagi yang Anda temukan pada tubuh si korban? Saya menemukan ada beberapa cairan biologis yang terletak pada tubuh korban, itu berupa darah dan cairan vagina milik korban, air mani, serta air liur yang terdiri dari 3 sampel, atau bisa dikatakan 3 orang. Apakah itu artinya ada 3 orang yang melakukan pemerkosaan? Benar. Selesai, cukup Yang Mulia.